Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dan salam. Haji kali ini sangat spesial bagi Anies Baswedan tahun 2023. Ibadah haji kali ini, Anies Baswedan diundang oleh pihak kerajaan Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Dan salah satu juga hal yang spesial adalah Anies beberapa kalinya bersilaturahmi dengan anak dari Said Alwi Al-Maliki, yaitu Said Ahmad Al-Maliki. Jadi ini adalah pertemuan berapa kalinya dari Anies, karena sebelumnya Anies juga telah bertemu dengan Said Ahmad Al-Maliki ini. Said Ahmad Al-Maliki ini seperti kita ketahui adalah mursyid dari tarekat Sajiliyah yang merupakan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Imam Hussein. Dan Said Ahmad Al-Maliki ini menggantikan ayahnya Said Alwi Al-Maliki menjadi mursyid tarekat dan guru agama di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi Said Ahmad Al-Maliki ini sangat senang Anies Baswedan kembali berkunjung ke kediamannya, dan tentu ini diundang juga oleh pihak dari pemerintah kerajaan Arab Saudi. Dan sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, saat Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta telah bertemu dengan Said Ahmad Al-Maliki ini dan dikasih cincin batu akik atau batu mulia, batu permata gitu. Ya, tentu batu cincin dari Said Ahmad Al-Maliki ini tentu hal yang spesial ya, karena banyak doanya, banyak sholawatnya gitu. Jadi Anies Baswedan ibadah haji kali ini tentu penuh dengan makna. Tentu banyak orang memperbincangkan Anies Baswedan di kota suci Mekah Al-Mukarramah, dan tentu saja di Indonesia, apalagi di dunia maya, bagi kalangan netizen itu. Jadi tanda-tanda Anies Baswedan itu akan menjadi pemimpin di Indonesia itu semakin kuat, karena memang dukungan dari semua elemen, dari semua kelompok masyarakat, dari dunia internasional maupun di dalam negeri sendiri, dan di semua kalangan umat beragama, ini semakin nyata terlihat dan semakin kuat gitu. Anies memang sudah sangat layak menjadi seorang presiden di Indonesia, dan memang Anies memiliki rekam jejak kepemimpinan yang bagus. Anies pernah menjadi ketua senat saat mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, dan Anies pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Anies sebelumnya pernah menjadi rektor ya. Rektor itu adalah pimpinan universitas. Jadi sebuah kampus moderat Islam di ibu kota Jakarta gitu. Kampus yang begitu plural dengan berbagai macam pemikiran keagamaan dan pemikiran keislaman, serta pemikiran tentang demokrasi dan dunia internasional, dunia humanisme atau kemanusiaan. Jadi Anies sudah memiliki prasyarat-prasyarat itu, baik dari sisi spiritual maupun sisi intelektual. Karena Anies sudah melalui cobaan-cobaan itu dan prakondisi itu. Jadi dengan ibadah haji Anies Baswedan ini, kita berharap Anies pulang kembali ke Indonesia dan kembali melanjutkan perjuangannya, cita-citanya, yaitu membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi keadilan sosial itu atau social justice itu memang cita-cita dari bangsa Indonesia, termaktub dalam Pancasila.
Jadi ada ketuhanan, dan Pancasila itu ada persatuan dan ada keadilan. Jadi Pancasila adalah dasar negara dari Republik Indonesia. Itu. Jadi selama ini Pancasila hanya didengang desas atau dengang dengungkan, tapi pada prakteknya belum ada yang terlaksana. Dan kita melihat Anies mampu menjalankan atau mewujudkan cita-cita dari Pancasila itu, yaitu ketuhanan atau spiritualisme. Anies sudah melaksanakannya. Kemudian persatuan, Anies mengayomi semua kalangan umat beragama, semua lapisan elemen masyarakat, baik dari kiri, kanan, tengah, atas, bawah, bahkan abu-abu. Anies mengayomi. Karena Anies memahami bahwa bangsa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita terbentuk dari perbedaan. Jadi suku-suku bangsa di Indonesia itu sangat beragam, dan bahasanya pun ada ratusan bahasa, sukunya banyak ya. Pulau-pulaunya ada 17.000 lebih pulau di Indonesia. Jadi Bhinneka Tunggal Ika sudah ditegaskan oleh Founding Fathers Indonesia. Kita berbeda-beda tetapi satu. Itu. Nah, ini yang dipahami betul oleh Anies Baswedan. Dan keadilan sosial, Anies mencoba menerapkan itu saat memimpin ibu kota Jakarta selama 5 tahun. Selama 5 tahun, satu periode, bosku, bukan setengah periode. Jadi Anies tidak main-main dalam kepemimpinan. Jadi pengalaman Anies memimpin ibu kota yang penuh kompleksitas persoalan. Jadi ibu kota Jakarta itu adalah provinsi yang paling banyak masalah dan juga paling banyak kelebihannya, sehingga orang yang telah memimpin di ibu kota Jakarta ini selama 5 tahun tentu memiliki pengalaman yang sangat banyak, sangat kompleks, sangat komplit, dan sangat baik untuk dipakai menjadi presiden Indonesia. Kita ketahui bahwa Jokowi saja hanya hanya setengah periode ya, bukan satu periode menjabat sebagai gubernur ibu kota Jakarta. Nah, bayangkan bagaimana dengan Anies Baswedan yang selesai satu periode atau 5 tahun memimpin ibu kota Jakarta. Tentu pengalamannya lebih banyak dari gubernur Jakarta sebelum Anies Baswedan. Dan tentu seluruh rakyat Indonesia berharap Anies menjadi calon presiden, mereka siap memilihnya. Dan tentu banyak orang-orang yang anti terhadap Anies, tidak suka terhadap Anies, tentu akan melakukan upaya penjegalan. Karena jika Anies masuk sebagai dalam arena ring kontestasi Pilpres 2024, maka Anies dipastikan menang. Jelas mereka tidak rela. Tapi gerakan upaya penjegalan Anies itu tentu dilawan oleh simpatisan relawan Anies dan orang-orang atau seluruh rakyat Indonesia. Dan ini tentu tidak akan berhasil. Jadi kita kembali pada topik tadi, yaitu kota suci Mekah. Jadi Said Ahmad Al-Maliki ini adalah seorang ulama tersohor di seluruh dunia. Banyak murid-muridnya di Indonesia itu, terutama di kalangan tarekat. Jadi Said Ahmad Al-Maliki ini adalah tokoh sufi ya di dunia Islam internasional. Beliau melanjutkan bapaknya menjadi mursyid tarekat dari Sajiliyah, yaitu Said Ali Al-Maliki. Jadi dunia tarekat itu adalah dunia sufistik, dunia bagaimana tentang kajian Islam yang lebih spiritual atau mistik atau sufistik lah, sama seperti Jalaluddin Rumi dan tokoh-tokoh sufi lainnya, dan membahas tentang cinta kepada Tuhan dan cinta kepada alam dan cinta kepada sesama makhluk Tuhan atau manusia. Jadi salah satu hal yang menarik dalam kelompok tarekat atau komunitas
tarekat dalam dunia Islam ini adalah pembahasan atau kajian tentang cinta kepada Tuhan Sang Pencipta, atau bagaimana cara berjalan menuju Tuhan. Torik atau torikoh itu ada dalam ayat Al-Quran, seperti disebutkan, Tuhan berfirman, siapa yang berjalan menuju Aku, maka akan diisi hatinya dengan air yang dingin. Jadi ini adalah pesan Tuhan kepada manusia, bahwa berjalanlah selalu menuju Dia, menuju Tuhan, sehingga hatinya itu selalu terisi oleh air yang dingin, tidak panas, tidak marah-marah. Itu. Jadi hati yang terisi dengan air yang dingin itu disimbolkan itu sebagai bagaimana mententramkan atau menenangkan jiwa, karena hati sangat pengaruh terhadap jiwa dan tentu pikiran. Imam Al-Ghazali membahas hal ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitupun dalam kitab-kitab tasawuf dalam mazhab Ahlul Bait, itu juga dibahas tentang hati, atau mereka menyebut sebagai irfani. Jadi tasawuf kalau di dunia Sunni, kalau di dunia Syiah itu disebut irfani. Itu sama, banyak tokoh-tokoh sufi yang hingga hari ini terus bertahan, karena mereka memang lebih mendalam kajiannya tentang bagaimana cara mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan Pencipta alam semesta. Dan Tuhan tidak bisa didekati dengan amarah, angkara murka, atau kebohongan, atau manipulasi, karena Tuhan itu Maha benar dan Maha suci dan Maha tahu apa yang dilakukan oleh makhluknya, oleh ciptaan-ciptaannya. Jadi Tuhan hanya bisa didekati dengan mahabbah atau cinta, tentu bisa didekati dengan juga upaya syariat atau upaya riyadhah. Riyadhah itu secara jasad dan batiniah, ya. Jadi jasad itu gerakan kasar badan kita ini, dan itu bagian dari riyadhah jasadiyah. Ada juga riyadhah batiniah. Jadi seperti menahan amarah, menahan hawa nafsu, birahi, angkara murka, serakah, ingin berkuasa abadi. Tentu ini adalah hal-hal yang menghalangi orang untuk bisa bertemu dengan Tuhannya, atau hijab di jalan-jalan menuju Tuhan. Jadi dia akan terhalang oleh hawa nafsunya sendiri. Makanya torikoh atau komunitas muslim tarekat itu menjadi wadah bagi orang-orang muslim, sebagai wadah untuk menempa diri atau riyadhah, itu untuk mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anis bertemu dengan seorang mursyid tarekat, yaitu Sayyid Ahmad Al-Maliki di kota suci Mekah, dan kita berharap semoga ini adalah kebaikan yang terus-menerus dan dibawa untuk bangsa Indonesia, agar tidak terpecah belah dan terus optimis dan maju, rakyat Indonesia khususnya. Itu. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita kali ini, dan kita akan jumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Indonesia.